Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Anjasos Optimalisasi Penerapan Metode Anjangsana pada Kelompok Tani Asoka menggunakan media sosial, WA, grup, Instagram, atau TikTok pada unit BPP Karangbaru di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tengah. Sebelumnya, BPP Karangbaru merupakan unit pelayanan teknis dari instansi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan di bawah bidang sarana dan prasarana dan penyuluhan yang dipimpin oleh seorang koordinator. Fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian yaitu sebagai pusat data dan informasi, gerakan pembangunan pertanian, pembelajaran, konsultasi agribisnis, dan pengembangan jajaran kemitraan. Visi dan misi BPP Karangbaru yaitu visinya memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Misinya yang pertama, mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP, mensinkronkan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di BPP, dan meningkatkan pelayanan konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Identifikasi isu, ada 3 isu yang diangkat dalam unit kerja yang saya jalani, yaitu pertama, belum optimalnya metode anjangsana pada kelompok tani Asoka Desa Pahlawan. Yang kedua, belum optimalnya pembangunan kapasitas dan kemandirian kelompok tani. Yang ketiga, tidak optimalnya penggunaan media penyuluhan yang tersedia di BPP Karangbaru. Ketiga isu tersebut menggunakan metode ISG ditetapkan dan terpilihlah isu belum optimalnya metode anjangsana pada kelompok tani Asoka Desa Pahlawan sebagai isu utama yang akan diangkat. Dari foto tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan anjangsana yang dilakukan pada kelompok tani Asoka belum optimal kelompok tani Asoka Desa Pahlawan. Dampak dari isu tersebut yaitu pertama, hilangnya kekompakan dalam kelompok tani, tidak tersampaikannya inovasi dan informasi kepada petani. Yang ketiga, terjadinya ketimpangan informasi di antara petani yang berpartisipasi dan tidak. Yang terakhir, tidak optimalnya produksi pertanian karena minimnya adopsi inovasi oleh petani. Gagasan kreatif dari penanggulangan isu tersebut yaitu dengan Anjasos optimalisasi penerapan metode anjangsana menggunakan media sosial seperti WA Group, Instagram, dan TikTok. Untuk realisasi gagasan kreatif tersebut yaitu yang pertama, kegiatan yang pertama merancang kegiatan yang akan dilakukan pada anjangsana kelompok, yaitu diskusi dengan mentor atau atasan untuk rencana kegiatan. Yang kedua, membuat materi-materi yang akan disampaikan pada saat anjangsana. Yang ketiga, melakukan pertemuan koordinasi dengan ketua kelompok tani mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, melakukan pertemuan kembali dengan mentor untuk evaluasi hasil rencana kegiatan. Output atau hasil dari kegiatan pertama yaitu tersusunnya rencana kegiatan anjangsana pada kelompok tani dalam bentuk draft. Yang kedua, materi yang akan disampaikan pada saat anjangsana dalam bentuk RPM. Yang ketiga, pertemuan koordinasi dengan ketua kelompok tani dan hasil diskusi dengan mentor dalam bentuk foto. Kegiatan 2, membuat akun media sosial kelompok tani dan sosialisasi kegunaan serta manfaatnya. Dan kegiatan ini yang pertama, memilih platform media sosial yang sesuai dengan kelompok tani. Yang kedua, membuat akun media sosial dan grup. Yang ketiga, menyebarkan undangan kegiatan anjangsana pada grup yang telah disediakan. Yang keempat, sosialisasi dari manfaat media sosial yang dibuat dan melakukan diskusi di dalam grup WA yang telah dibuat. Output dari kegiatan ini adalah tersedia platform media sosial dalam bentuk foto, terbentuknya akun dan grup media sosial. Yang ketiga, anggota kelompok tani paham akan manfaat dari media sosial yang dibuat. Yang keempat, terbentuknya diskusi pada media sosial yang dibuat dalam bentuk foto. Yang ketiga, melaksanakan metode anjangsana. Kegiatan pelaksanaan metode anjangsana ini pertama itu melakukan anjangsana kelompok sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terus penyuluh menyampaikan materi tentang pemanfaatan pekarangan, budidaya serta perawatannya. Yang ketiga, mendata perkembangan partisipasi petani yang telah hadir. Output dari pelaksanaan ini itu yang pertama,
terjadinya pelaksanaan Anjang Sana kelompok dalam bentuk foto, terus penyampaian materi sulu dalam bentuk foto, dan lembar kehadiran dalam bentuk absen kegiatan. Kegiatan keempat itu mengunggah kegiatan metode Anjang Sana ke media sosial. Yang pertama, mengatur jadwal atau deskripsi video dan materi video yang akan diunggah. Yang kedua, mengunggah kegiatan dilakukan pada Anjang Sana kelompok tani pada media sosial. Yang ketiga, mengevaluasi respon dan interaksi kelompok tani terhadap unggahan di media sosial tersebut. Output dari kegiatan ini yaitu jadwal, adanya jadwal, deskripsi dan materi yang akan diunggah. Yang kedua, unggahan kegiatan dalam media sosial. Yang ketiga, evaluasi respon dan interaksi kelompok tani terhadap video yang diunggah. Kegiatan kelima yaitu evaluasi optimalisasi kegiatan Anjang Sana menggunakan media sosial di kelompok tani. Kegiatan 5 ini meliputi yang pertama, mendiskusikan dengan mentor atau atasan mengenai metode evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti keberhasilan dari kegiatan optimalisasi Anjang Sana menggunakan medsos. Yang ketiga, menyusun laporan evaluasi dari hasil optimalisasi Anjang Sana menggunakan media sosial, dan mengkonsultasikan dengan mentor untuk melakukan perbaikan. Output dari kegiatan ini yang pertama, hasil diskusi metode evaluasi dengan mentor. Yang kedua, bukti keberhasilan optimalisasi dalam bentuk foto. Yang ketiga, laporan hasil evaluasi optimalisasi kelompok tani menggunakan medsos. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.